Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidane Ramadan Filian dengan NIM 12020212515 dari kelas Ilmu Hukum D. Di sini saya akan menjelaskan sejarah UNCLOS. UNCLOS adalah sebuah perjanjian internasional yang lahir dari konferensi atau pertemuan bangsa-bangsa yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Melalui United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982 yang hingga kini telah diratifikasi oleh 140 negara. Negara-negara kepulauan memperoleh hak mengelola zona ekonomi eksklusif seluas 200 mil laut di luar wilayahnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak mengelola terhadap zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Hal ini kemudian telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. Penetapan ZEE atau zona ekonomi eksklusif Indonesia mencapai jarak 200 mil laut diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Yang kedua, garis pangkal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia pada bab 2 penarikan garis pangkal kepulauan bagian pertama, garis pangkal lurus kepulauan, pasal 3 ayat 1. Di antara pulau-pulau terluar dan karang kering terluar Kepulauan Indonesia, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis pangkal lurus kepulauan. Ayat 2, garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau. Ayat 3, panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa 3% dari jumlah keseluruhan garis pangkal lurus kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut hingga maksimum 125 mil laut. Ayat 4, penarikan garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 dilakukan dengan tidak terlalu jauh menyimpang dari konfigurasi umum kepulauan. Ayat 5, penarikan garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat dilakukan dengan memanfaatkan titik-titik terluar pada garis air rendah pada setiap elevasi surut yang di atasnya terdapat suar atau instalasi serupa secara permanen. Ayat 6, perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah perairan kepulauan dan perairan yang terletak pada sisi luar garis pangkal lurus kepulauan tersebut adalah laut teritorial. 3. Perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukur laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya. Secara umum terdiri dari teluk, muara, pelabuhan, dan perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Tata cara pengukuran perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar
yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut, maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah dari daratan dari garis dasar kepulauan. Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan. Disebut juga perairan Nusantara. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah serta di bawah tanah. Prinsip-prinsip perairan pedalaman. 1. Wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan negara. Untuk itu, penentuan suatu negara didasarkan pada norma hukum internasional yang berlaku. 2. Di perairan pedalaman, kapal-kapal dagang memiliki hak untuk masuk dan kedaulatan penuh dimiliki oleh negara pantai yang bersangkutan. 3. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh pada perairan pedalaman sehingga tidak terdapat hak innocent passage bagi kapal-kapal asing sebagaimana yang terdapat pada laut teritorial. Diatur juga pada pasal 211 ayat 3. Perairan kepulauan. Negara kepulauan berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai, dan kedaulatan penuh tersebut meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan kepulauan sebelumnya tunduk pada rezim laut lepas, tetapi setelah berlakunya UNCLOS 1982 November 1994, maka perairan kepulauan rezim kedaulatan penuh negara sejak tanggal 16 tunduk pada kepulauan. 5. Laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya, dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial. Laut teritorial di Indonesia. Laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia. Perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Laut teritorial adalah perairan selebar 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal kepulauan, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya. Berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Perjanjian Batas Laut Teritorial Indonesia. Batas laut wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui UU Nomor 2 Tahun 1971 tentang penetapan hasil perundingan garis batas laut wilayah bersama antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Yang keenam, zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai. UNCLOS 1982 Pasal 24 Ayat 1. Zona tambahan di dalam Pasal 24 Ayat 1 dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk: 1. Mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan.
2. Menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangannya tersebut di atas. Kemudian perkembangan zona tambahan berasal dari Hovering Acts dari UK yang mencegah penyelundupan pada jarak 24 mil ke arah laut bebas. Pada tahun 1936 dan 1876, belum ada praktek negara-negara bahwa lebar laut teritorial adalah 3 mil. Perselisihan Spanyol versus British Inggris terjadi pada awal abad ke-19. Objek Spanyol adalah penyitaan kapal Inggris dalam 6 mil zona custom milik Spanyol. Custom zone, zona kebiasaan 3 mil UK, 24 mil mengakui dan tunduk pada dua pengecualian. 1. Doktrin constructive presence atau doktrin konstruksi kehadiran untuk melepas prisoner. 2. Doktrin of hot pursuit atau doktrin tentang pengejaran seorang yang melanggar hukum.